Iya, Makanan manis atau asin? asin, Manis. Oh, wah beda. Oke. Beda. Masak atau dimasakin? Dimasakin. masak, Luar biasa. Beda juga ya. Dongengin anak atau nyanyiin anak? Nyanyiin. anak. Oh, ini kompak sama ya. Tidur atau nonton film? tidur, Nonton film. Beda lagi. Oke, yang berikutnya. Bikin rencana itu untuk anak-anak dan keluarga spontan atau terencana? terencana. Oke. Berikutnya untuk ibu, ini khusus untuk ibu. Ibu kalau disuruh pilih nari apa nyanyi? Nari, Oh, ibu maksudnya nari. Oke, baik ibu. Belajar. Kalau untuk bapak, Pak, arsitek apa gubernur? Gubernur. Oh, luar biasa. Hai Moms, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Moms Talk. Satu kebanggaan buat kita semua di sini, Mother and Beyond, diberikan waktu dan kesempatan untuk ketemu dengan Pak Ridwan Kamil dan juga Ibu Atalia. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Aduh, Aduh, ngantuk Arka kalau aku nanya Arka. alhamdulillah. Ngantuk ya Kak? Arka ngantuk ya? Iya ngantuk ya. Iya, alhamdulillah sehat. Saya tahu Bapak dan Ibu jadwalnya kalau ditanya kesibukannya apa, aduh nggak usah ditanya, sibuk banget pasti ya. Tapi ingin tahu kesibukan terbarunya apa nih? Ibu? Saya saat ini lagi sibuk jadi ketua macam-macam deh sebenarnya ya. Iya sih, Termasuk Bu. ketua Keluarga Pramuka, termasuk juga lagi sibuk mau nyelesain S3, doain ya. Iya, iya aku dengar. Iya, jadi memang sekarang kesibukannya yang luar biasa, lebih banyak ke urusan organisasi karena organisasinya cukup banyak, termasuk juga urusan studi ya seperti Iya, itu. iya. Jadi semuanya berjalan Harus, terus mengurus harus. balita dan Nah, remaja. yang paling penting tentu karena Kang Emil bilang yang penting keluarga jangan terabaikan ya. Saya juga jadi fokus jadi ibu tuh sebetulnya 24 jam tuh kurang Betul. ya. Betul, kayaknya boleh nggak minta tambahan sejam 2 jam Ya, lagi gitu. ya. Tapi maaf nggak bisa ya. Makanya tadi kalau ditanya mending nonton apa tidur deh. Tidur benar juga sih ya. Kalau Bapak kesibukan terbaru apa nih Pak? Mendukung istri. Oh ya, Di balik lelaki sukses ada wanita hebat di belakangnya. benar sekali. Di balik wanita hebat kartu kreditnya 4. Wah ini nih yang membuat Bapak waktu itu juga belum lama ini dinobatkan oleh tim penggerak PKK Bogor sebagai ayah inspiratif Iya. dan juga keluarga teladan di Indonesia. Tapi aku mau nanya, Pak, kalau sebenarnya definisi ayah inspiratif tuh kalau buat Bapak apa? Sebenarnya saya nggak pernah mengkotak-kotakan ya. Tugas ayah itu multidimensi kan. Tapi yang terpenting ayah itu harus jadi contoh sebenarnya itu. Iya, iya, Maka betul. dicontoh dari ucapannya, dari Iya. gestur wajahnya, dari kehangatannya, dari spending waktunya. Jadi sebenarnya bingung juga ya dikasih Iya. award, tapi karena bagi saya itu kewajiban seorang ayah ya harusnya begitu ya. Anaknya lagi kepengen, kitanya ada, anaknya pengen macam-macam, hobinya saya jalan-jalan Iya. biar anak-anaknya juga senang. Jadi semua dimensi. Kenapa? Waktu tidak bisa tergantikan. Betul, Itu pelajaran Iya. terpenting ya kepada Iya. para orang tua nih. Waktu nggak bisa dibalikin. Betul. Oleh karena itu mumpung anaknya masih bisa dicubi-cubi, Betul, dilucu-lucu, Masih bisa dicium-cium. cium-cium, Masih mau nikmati dipangku. spending Iya. waktu. Jangan atas nama kerjaan atau karir melupakan momentum itu. Betul. Karena dia klien juga. Kalau Anda bilang, oh saya sibuk ngurus proyek untuk klien. Iya. Klien terbesar tuh adalah klien anak kita. terpenting loh. Jadi quality time penting. Betul. Jadi kalau dikasih penghargaan mah bonus aja, alhamdulillah gitu. Tapi bukan Bonus. tujuan ya. Iya, iya. Jadi ini klien yang paling justru paling demanding ya, Kang ya. Iya, betul. Nggak boleh ditolak ini. Iya Bang. bener banget. Nah kalau buat Pasang-pasang. Ibu sendiri, Ya. definisi ayah ideal itu untuk Ibu apa? Ayah ideal itu tentu gini ya, kita tuh butuh figur ayah Ya, untuk ya. semua bidang kehidupan yang akan anak lakoni nanti gitu. Ayah itu sebagai sumber inspirasi, ayah itu contoh buat anak-anak. Jadi semua yang dilakukan oleh ayah itu biasanya melekat kepada anak. Betul. Contoh, kenapa Teteh kemudian, Teteh Zara maksudnya ya, Heeh. kenapa Teteh Zara jadi senang gambar gitu. Tiba-tiba Iya. dia otodidak loh ya. Iya. Ternyata dia bisa melukis dengan baik, dia juga masuk ke dunia arsitektur seperti ayahnya gitu. Itu karena tentu meskipun ayah tidak menyuruh, tapi dia melihat apa yang dilakukan ayah dengan sangat luar biasa gitu. Apa yang dilakukan oleh ayah itu terlihat nyata di anak-anak saya. Ayahnya juga alhamdulillah sesibuk apapun dia mampu untuk membagi waktu ya. Jadi saya masih melihat bagaimana kontribusi ayah dalam mendidik anak. Karena ini sangat penting sekali. Data di Jawa Barat menunjukkan anak-anak yang akhirnya mereka ada masalah secara misalkan narkoba lah, ataukah mereka ada di
lapas dan lain sebagainya, itu ternyata anak-anak yang keluarga ya? kurang perhatian orang tuanya. Jadi alhamdulillah dengan sibuk apapun Kak Emil masih sempat mengajari anak gitu ya. Biasa sama Teteh sama Aat seperti itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan momen-momen seperti itu juga dirasakan oleh keluarga-keluarga lain. Kalau kita lihat, ini aku boleh nanya agak rahasia dapur tapi sama ibu aja boleh ya Iya, Bu? Iya, siap. Kalau di sosmed kan Bapak tuh humoris, Oh, suka meladeni komen-komen netizen gitu. iya iya. Bapak pernah marah nggak sih Ibu? Marah, Bapak ini Sama marahnya anak-anak itu gitu. lebih banyak diem sih. Ya lebih banyak diem, terus tapi tiba-tiba nanti, jadi menunggu waktu dulu yang tepat gitu. Kalau sudah tepat dipanggil misalkan sama anak-anak. Sini gitu. Dipanggil satu-satu, dikasih nasihat dan lain. Tapi pada saat momen mungkin ayahnya pada saat itu emosi dan lain sebagainya, Kak Emil mampu untuk menjaga, menurut saya begitu ya. Jadi tidak meledak-ledak orangnya seperti itu. Jadi ditahan ya. Dari kecil gayanya begitu, kalau marah nggak ekspresif. Oh nanti Ya, di kalau ini marah ekspresif. Saya marah dipendam. Saya spontan orangnya, Iya, saya iya. spontan. Saya juga Makanya- kok Bu. Kalau kayak kemarin kita kehilangan, yang paling terlihat ekspresinya kan Ibu Lia ya. Saya nangisnya di dalam gitu. Tapi kalau dibunyikan suaranya keras banget. Cuman nah itu gaya saya Iya. menaruh Iya. emosionalnya begitu. Speaking, ini kalau kita bicara soal dealing with loss, ini satu yang nggak akan mudah untuk dilewati oleh semua. Pasti butuh waktu. Kita kan juga mengenal ada 5 stages of grief juga. Baru ngomong udah. Oh, Ibu. Sambil nanya, gimana caranya Bapak dan Ibu untuk bisa bangkit? Iya, mewakili lah ya. Kalau kita leveling ya, ujian terbesar kepada kami sebagai manusia yang itu. Kehilangan anak itu levelnya nomor 1 lah. Lain-lain ujian pernah dilalui dan terberat adalah ini. Jadi tidak semudah yang orang persepsikan. Hanya bedanya, karena kami pejabat publik, figur publik, kami tidak bisa menampilkan aslinya kami dalam grieving itu kan. Ya. Orang terlihatnya kami tegar, kami bisa, padahal setelah orang-orang pulang ya kami juga menangis. Iya. Kami juga. Makanya tadi waktu ditanya sama Teh Enji, pilih pasangan atau anak? Anak dong. Karena saya udah pernah kehilangan dan tahu rasa sakitnya seperti apa. Gitu. Kita berbicara soal Arka yang lagi mau bobo siang. Arka Dari jamnya tadi udah bobo mulai siang, ya nggak apa-apa. Arka memberikan warna tersendiri dalam alhamdulillah. kehidupan keluarga tentunya. Dan di saat hadirnya Arka, kan jaraknya jauh dari Teh Zara. Iya. Teh Zara udah masuk kuliah. Aduh, tuh problemnya Jadi beda lagi pasti ya. 15 tahun bedanya. Iya, Saya udah mulai lupa-lupa kan, Iya aduh kan? cara bikin susu gimana gitu ya. Karena kan dulu anak-anak saya ASI ya. Iya. Pas ini kan harus Iya. bikin susu. Jadi aduh gimana caranya gitu. Uh-huh. Terus udah lama juga ya, maksudnya nggak gantiin popok, nggak nidurin malam, itu memang prosesnya ya di awal gitu. Tapi alhamdulillah kan lama-lama kita ikut ritmenya Iya, ya. betul. Alhamdulillah baik-baik aja sejauh Ya, ini. Dan Iya. satu hal ya, ini kita ngomong filosofi dikit. Memang semua itu titipan Tuhan, Mbak. Iya, betul. Ada yang titipan Tuhan lewat rahim Ya. istri Ya, saya, betul. ada yang titipan Tuhannya lewat rahim ibu yang lain. Tapi Allah menakdirnya kita yang Iya, ngurusin kan. betul. Jadi pada akhirnya saya nggak membeda-bedakan. Makanya ke Arka ya udah kayak anak yang datang dari rahim istri saya sendiri kan. Uh-huh. Karena pada dasarnya kan dia innocent ya, Iya. innocent Iya, dan iya. makanya mungkin sudah skenario Allah juga saat dia datang kami kehilangan. Pada saat kami lagi grieving sedih, lihat Arka sedikit Iya, terhibur jadi lah. kayak Kalau nggak ada Arka saya juga Gemes bingung ya. banget. Bener. Mencari penghiburan, cari sesuatu yang meringankan beban emosi. Betulan anaknya juga baik, Iya. kreatif, Iya. lucu. Sekarang maaf ya, kemana-mana yang ditanya warga Arka dulu. Iya benar. Baru nanya ibu kalau saya Tapi jalan. gemes Hari emang. Ridwan, dadah. Dulu nanya Bu Arka Cinta. mana? Salam ke Arka Arka mana? ya. Baru ke Ibu Cinta. Itu bahkan sampai ke pelosok loh. Nanyanya Jadi kita Arka, ke iya. daerah Bogor yang pedalaman banget gitu, atau ke Bekasi yang wah gimana. Itu orang-orang apalnya Arka justru. Arka Jadi ya, tapi emang gemes banget. Mas, bener deh, aku ketemu langsung sama Arka, menggemaskan sekali. Bapak Ibu punya anak remaja, problemnya Iya. beda. Udah wah, pulang jam banget. berapa gitu kan Iya ya. iya. Kamu katanya janji jam segini kok belum pulang. Benar. Ini ada juga balita, problemnya juga beda banget. Yang tantrum lah, mungkin juga Iya betul. GTM lagi nggak mau makan. Ah, ah. Gimana
mengatasi perbedaan switchingnya gitu dari orang tua yang kamu kok belum pulang jam segini sama yang sayang gitu kan ya, jangan guling-gulingan gitu. Iya, kalau dari saya sih gini, saya melihat kan ini saya sebetulnya Teteh dan AA pada waktu itu ya, ini sudah melampaui masa-masa dia yang masih harus disuapin, harus didampingi dan lain sebagainya. Justru mereka tuh ingin aktualisasi diri. Jadi ketika kita terlalu dalam gitu masuk ke dalam kehidupan mereka, kok mereka kayaknya nggak nyaman gitu. Mama tuh ini mah kami banget Mama, ini mah dunia kami. Mama mungkin nggak akan ngerti gitu ya. Misalkan Za kok perasaan zaman Mama dulu gitu, oh itu kan zaman Mama, zaman aku enggak gitu kan. Misalkan seperti itu. Udah beda ya. Udah beda gitu. Nah jadi saya lebih memberikan ruang kepada mereka selama itu bapaknya memang ngasih batasan-batasan, misalkan apa yang boleh dan apa yang tidak gitu ya. Jadi mereka nampaknya alhamdulillah menjadi anak-anak yang baik gitu ya. Nah untuk Arka ini justru challenge-nya lebih tinggi menurut saya. Karena pertama kita masih harus mengikuti dia dengan gaya yang berbeda gitu. Mungkin kalau dua anak saya udah paham banget luar dalam gitu. Kelakuannya, bete-nya mereka apa. Dan dua itu kan beda ya. Jadi kita punya anak dua nih, yang pertama AA-nya seperti apa, Teteh seperti itu benar-benar bumi dan langit pun berbeda ya, tapi kita tahu bagaimana setelahnya kalau AA lagi bete, saya harus gimana. Kalau Teteh lagi bete, itu saya tahu banget gitu. Nah ini Arka kan yang kemudian datang kepada kami yang dititipkan oleh Allah ya, oleh Tuhan. Nah pada waktu itu prosesnya, kita ikuti prosesnya dulu awal agak sulit karena Arka ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu dari urusan kesehatan gitu ya. Nah itu kan prosesnya kita dampingin terus segala macam. Terus kita juga belum mampu untuk menangkap misalkan mood-mood yang mungkin akan berbeda setiap waktu gitu ya. Nah saat ini dia lagi senang apa, nanti lagi senang apa gitu, dan terutama karena lupa. Kalau dulu kan dan gitu dan ada pembanding itu masalahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat Arka gitu, perasaan dulu nggak gitu ya. Kok Teteh kayaknya gampang gitu. Nah kayak gitu ada seperti itu. Maksudnya meskipun kita ya memang anak-anak berbeda, tapi tetap ada rasa seperti itu. Jadi prosesnya memang justru sekarang itu saya alhamdulillah Teteh udah dewasa lah ya, saya kira ya sudah 18 tahun, dia sudah yang enak banget, bahkan dia ngasuh Arka gitu loh. Iya, menemani Arka main. Nah, Bapak punya anak remaja, punya anak balita, suka dukanya apa? Ini bersamaan soalnya Pak, ya kan? Iya, switching aja, jadi kayak kita ganti peran ya. Kalau dengan anak-anak kayak Teteh Zara, saya tuh ngomong udah kayak orang dewasa banget. Saya nggak memperlakukan dia kayak ke anak yang tidak tahu apa-apa. Kalau saya ngobrol tuh saya anggap setara, dan dia senang begitu. Ngomongin arsitektur, politik apa, saya anggap dia seumuran saya. Jadi dia merasa itu apa yang dia suka lah ya. Tapi kadang-kadang saya nasehatin Tante juga dengan bahasanya lebih bahasa yang muter-muter dulu lah. Kalau main langsung-langsung biasanya suka langsung dapat penolakan biasanya. Kalau ke ini sayanya seneng. Kenapa? Sebenarnya saya juga ingin main kan. Kayak lompat-lompat. Arka, ayo kita main apa? Udah gak mau. Selama ini kerjain ya. Kita main trampolin, padahal saya yang mau. Arkanya main, saya juga main. Enak serosotan dalam. Jadi kadang-kadang akhirnya saya dapat penghiburan sambil ngasuh, saya juga terasuh sama Arka gitu. Saling-saling ya. Jadi Arkanya juga senang ada ayahnya. Ayahnya juga senang karena healing ya, healing gitu. Jadi kalau sama Arka tuh kayak beban terlepaskan begitu. Makanya paling sering saya ajak naik motor, naik sepeda, kan jalan-jalan. Ayahnya teman main yang asik buat Arka ya. Aduh, alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan juga dari para moms yang diberikan untuk Bapak dan Ibu. Ini pertama untuk Bapak, pertanyaan dari Banyu Anakku. Bagaimana Bapak membagi waktu antara gubernur, Bapak, suami siaga untuk keluarga? Suami siaga, Pak. Suami siaga. Ya, pasti sulit, Pak, pasti. Waktu hanya 24 jam. Betul. Saya sudah terbiasa memanage waktu. Jadi kita yang harus mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Kita yang mengatur kerja kita, bukan kerja yang mendikte kita. Nah, oleh karena itu pasti ada momen saya kalau mendarat kembali ke rumah yang dicari Arka dulu kan, 5 menit, 10 menit aja bercengkrama, itu udah merutinkan quality time. Kemudian biasanya weekend, saya biasanya jalan-jalan, ngajak motor berdua, kadang-kadang bertiga juga. Nah, itu. Jadi bagi saya makin banyak tanggung jawab melatih saya untuk lebih bijaksana membagi waktu. Tapi selalu cukup waktunya. Jadi tergantung kita sebenarnya. Dibilang sibuk pasti sibuk, dibilang bisa berbagi bisa. Jadi
itu gimana kita aja. Nah, pertanyaan berikutnya dari Tiffany. Bapak punya anak remaja dan balita. Quality time-nya gimana supaya semuanya happy? Karena kan udah beda. Kalau Aa sama Teteh mungkin dulu masih bisa disamain. Kalau yang satu mungkin masih mau main mandi bola, sementara Tetehnya nggak mau. Gitu Jadi kan? selalu ada 2 tipe ya, 3 tipe maaf. Tipe pertama kegiatan khusus dengan Arka, kegiatan kedua dengan si Teteh, kegiatan ketiga sesekali bersama-sama. Nah kalau bersama-sama semuanya mengalah kepada maunya Arka. Yang kecil yang diikutin gitu. ya. Contoh ya kemarin. Ya. Akak mau apa? Bom-bom kah? Si Tetehnya ngalah, ikut bom-bom kah. Itu apa? Mau serosotan, papapnya ngawasin serosotan. Itu apa? Mau itu naik Vespa-Vespaan. Jadi kita nikmati aja momen pakai logikanya dia lah kira-kira. Iya. Dan Tetehnya mengerti lah, karena Tetehnya juga senang punya sampai dia punya istilah sendiri, kan namanya Teteh Zara, namanya Zara. Tapi khusus ke bayi itu dia pengen disebutnya Teteh Popom misalkan gitu. Oh panggilan saya bilang, sayang. kok berubah nama? Ya pokoknya biar beda aja. Pengen lucu-lucuan, jadi ya. Namanya Popom gitu. Nah pertanyaan berikutnya adalah, Pak masih punya waktu nggak buat pacaran sama Ibu Cinta? Ada lah, ada momen-momen kita hanya berdua aja. Kadang-kadang walaupun nggak terlalu banyak ya. Iya, betul, Karena istri saya, seperti saya bilang, ketua organisasi lebih dari 9. Ada 14. 14 malah Pak. Jadi cenderung lebih sibuk dari suami. Oh, iya. Tapi selama positif dan waktu buat keluarga masih ada, silakan. Pas lagi ngambil. Termasuk mau S3 juga tadi. Waduh. Betul. Ya jadi kalau sama Kang Emil tuh memang kita kayak nyuri-nyuri waktu gitu loh. Jadi pada saat Kang Emil ada tugas di Jakarta, saya juga ada tugas misalkan di daerah Bogor atau di mana, ketemuan dulu di mana gitu, ketemuan di mana gitu, atau nginep dulu yuk di mana gitu, seperti itu. Kalau di sini juga sama, ada tiba-tiba Kang Emil ada waktu luang buat makan siang lagi di mana. Teh gabung ke sini, nah seperti itu sih kita. Biasanya nyuri-nyuri kalau lagi sibuk dinas tuh nyuri-nyuri makan siang bareng. Terus kita suka puasa Senin Kemis buka puasa bareng gitu. Setelah buka puasa bisa lagi gitu. Sesuai agenda malamnya misalnya. Jadi memang bisa lah pasti sebenarnya sesibuk apapun punya waktu untuk pacaran tuh. Kan tadi kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Gitu. Itu kata kuncinya moms and dad ya. Oke, nah kehadiran anak itu kan biasanya kita tahu ini kehadiran anak itu adalah momen bahagia. Tapi kita juga tahu nih Ibu bahwa saat ini banyak juga orang tua ibu yang depresi. Karena mungkin ya overwhelmed dengan kondisi punya anak gitu kan. Mungkin juga punya kesibukan dan akhirnya membuat menjadi stres dan depresi. Nah ini gimana mengatasi kalau menurut saya Ibu? sebenarnya pernah mengalami tuh yang namanya baby blues ya. Iya. Dulu waktu ngelahirin Ariel, saya baby blues, saya pikir waktu ngelahirin Teteh Zara enggak, ternyata dua-duanya. Jadi pada waktu itu saya ngalamin banget depresi yang sampai saya tuh nggak mau megang Ariel waktu itu ya. Jadi nyusuin tuh saya nggak mau pegang, pokoknya bapaknya megang gitu. Terus pokoknya pada waktu itu rasa sayang itu kok kayaknya tertutup gitu oleh perasaan bahwa kok kenapa sih semua orang tuh tertuju pada si anak gitu. Kenapa kepada anak ini? Kenapa saya enggak? Saya kan yang sakit loh. Karena waktu itu saya malah agak sulit yang lahirnya tuh 2 hari 2 malam pada waktu itu. Terus jadi ada seperti itu. Jadi saya tahu bagaimana rasanya seorang ibu yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya gini, ada hal-hal tertentu, momen-momen tertentu yang kita mungkin akan merasa berat, tapi di momen lain kita akan merasa bahwa itu sangat baik-baik aja gitu. Jadi menurut saya sih selalu harus sabar menjadi orang tua tuh justru kita dilatih untuk sabar menghadapi segala kondisi yang ada ya. Anak-anak juga beda-beda. Anak 1, 2, 3 semuanya beda-beda, nggak ada yang sama. Semuanya harus pakai strategi masing-masing gitu ya. Jadi saya kira yang paling penting adalah seorang ibu juga memerlukan me time. Nah, dan yang kedua dia perlu perhatian dan kasih sayang orang terdekatnya. Jadi pertama mungkin kalau misalnya lagi depresi ya sudah ambil waktu dulu. Kalau misalnya kita masih punya anak kecil, titipkan kepada orang tua atau kepada suami atau siapa, bilang saya perlu waktu gitu, saya agak tidak nyaman dan sebagainya. Nah setelah itu berikan kasih sayang oleh orang sekitarnya. Karena pada waktu itu yang menolong saya adalah karena semua orang jadi kayak yang oh iya sini gitu. Kenapa gitu ya, seperti terus mereka siap untuk mendengarkan dan lain sebagainya, meskipun kadang-kadang masa sih seorang ibu gitu ya. Kadang-kadang kan orang tidak memahami apa yang kita rasakan, tapi ternyata itu dapat banget. Jadi tadi ya yang pertama katakan kalau kita perlu me time. Yang kedua berikan kasih sayang, perhatian dari orang-orang sekitar.
support dari suami, dari orang tua dan lain-lain. Aku jadi pengen tahu tadi disebutkan sama ibu kalau ibu sempat ngalamin baby blues. Waktu itu Iya. support bapak gimana Pak? Hei, Kaget nggak Pak? perlu banget ada Ya, Kang Emil tuh luar biasa. Gini, semua yang pertama selalu bikin kaget, Iya, iya, bikin nervous lah. Heeh. Nikah pertama, wisuda pertama, bukan waktu pertama nikah maksudnya. Kemudian punya anak pertama, semua yang pertama tuh bikin nervous. Ya. Nah di anak pertama Eril itu sempet baby blues itu, Iya. ya kan bersama ya Kang membawa. Emilnya juga baru belajar gitu Iya, maksudnya. jadi saya mandiin Eril itu di wastafel karena waktu itu tinggal di New York Iya, ya, zaman iya. Eril lahir itu kecil banget, Kamar mandinya kecil. tempatnya segede kita wawancara lah ya, Iya. itu living roomnya, kamar mandinya segede pintu. Nah kemudian apapun yang bikin istri stres ya kitanya turut menghibur lah kan. Apalagi baru melahirkan kan, yang ibunya nangis, emosi, anaknya juga. Jadi kalau nangis Kecuek, barengan iya. jadi Jadi- Eril dan saya. Itu mah natural aja, Iya, sambil iya, ngehibur iya, ibunya iya. ya anaknya diurusin. Ya, berarti memang nggak salah ya Moms ya kalau Mother and Beyond menobatkan Pak Ridwan Iya. Kamil sebagai Father of the Year. Oh gitu, alhamdulillah. Wah. Karena ternyata luar biasa sekali dari dulu supportnya kepada istri Iya, iya. dan juga tentunya sekarang pun juga dengan Iya. segala kesibukan ibu Iya. dan tentunya kesibukan bapak ya Iya. punya waktu juga untuk bonding time bersama dengan Alhamdulillah. anak-anak. Hmm. Pak, di Hari Ayah Nasional nih Pak di bulan November Pak, pesan untuk para dads nih, untuk para dads mungkin yang aduh aku kan udah cukup ya, aku sudah menafkahi, udah kali gitu kan ya, ada juga masih berpikir seperti itu soalnya ya Bu ya, apa nih Pak? Ya, pesan saya untuk para ayah dimanapun Anda berada, menjadi ayah yang terbaik adalah melalui keteladanan. Ya, jadilah ayah yang teladan dari spending waktunya, dari sikapnya, penampilannya, nasihatnya, dan jadi ayah kadangkala kita harus berbagi peran, berubah peran. Coba sesekali jadi teman, bukan sebagai ayah. Itu juga penting, sehingga anak merasa frekuensinya lebih nyambung gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan semangat keteladanan, karena semua apa yang kita perlihatkan akan dicontoh oleh anak kita. Saya kira itu pesannya. Mari jadi ayah-ayah teladan dengan segala dimensinya. Insya Allah kita akan membawa keluarga kita bahagia lahir batin. Yeay. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih atas Makasih, waktunya sudah terima mengizinkan kasih. kami untuk Oke. mampir ke sini untuk berbicara dan ngobrol-ngobrol. Itu Foto Father of juga. the ada pialanya gitu. Nanti kita bikinin Oh, kita khusus buat bikin. Bapak. Father of the Buat Year. koleksi. Ayah panutan gitu untuk panutan. Mother and Beyond. Dan juga terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi spesial Hari Ayah Sedunia. Sampai jumpa Moms.